Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mariatun, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kali ini akan memaparkan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mariatun, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Siang ini saya bersama dengan rekan saya Sufi Mawati, guru IPS di SMP Negeri 5 Pangkalan Banteng. Siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi kepada Ibu Sufi. Bagaimana kabarnya Bu Sufi hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, baik. Alhamdulillah. Apakah bersedia Bu sebelum kegiatan observasi besok saya melakukan kegiatan percakapan pra-observasi kelas terlebih dulu Bu? Saya bersedia Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang saya ajukan. Bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dilakukan kegiatan observasi besok Bu? Kalau boleh tahu besok itu di kelas berapa, kemudian jam berapa? Untuk kegiatan besok saya itu ada di kelas 8 di jam pertama dan kedua ya, dengan materi untuk pertemuan besok itu dengan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyebutkan negara-negara ASEAN secara geografis, seperti itu. Berarti tentang negara-negara ASEAN ya Bu ya? Ya. Kemudian Bu, pada saat besok kegiatan observasi itu area pengembangan yang dikehendaki itu apa saja Bu? Strategi pembelajarannya yang berdiferensiasi, kemudian implementasi pembelajaran yang secara emosional dan sosial, kemudian penguasaan kelas. Jadi nanti saya itu ada kegiatan berkelompok, jadi anak-anak itu kerja kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang saya berikan, seperti itu. Dengan sebelumnya saya memberikan materi awal dulu, menjelaskan secara global materi yang akan dibahas. Kemudian setelah itu saya meminta anak-anak untuk berkelompok mengerjakan lembar kerja yang saya berikan. Luar biasa sekali ya. Dari cerita Bu Sufi ini sudah ada tergambar bahwa kegiatan besok itu pembelajaran diferensiasi, kemudian ada implementasi KSE ya, sosial emosional anak-anak, kemudian ada penguasaan kelas ya secara berkelompok. Bagus sekali Bu. Kemudian strategi apa yang Bu Sufi siapkan untuk besok kira-kira biar kegiatan lancar dan kelas itu apa saja? Saya menyiapkan bahan dan sumber ajar yang beragam. Jadi saya menyediakan jadi ada media pembelajaran itu berupa PowerPoint yang saya tampilkan di kelas, kemudian ada gambar-gambar peta. Kebetulan kan materinya ASEAN, jadi saya menampilkan gambar-gambar peta ASEAN. Kemudian nanti ada pembagian kelompok yang saya bentuk nanti secara heterogen ya, jadi tidak mengumpul kepada anak-anak tertentu saja. Kemudian bahan ajarnya itu menggunakan buku yang ada di sekolah yang disediakan di perpustakaan, buku paket saja, sama atlas Bu. Oh iya, bagus sekali. Nanti strateginya tadi bahan dan sumber ya Bu ya, ada peta, kemudian ada gambar-gambar negara ASEAN ya Bu ya, kemudian medianya nanti pakai laptop ya Bu ya? Ya. Laptop, kemudian ada LCD juga ya? Ya, LCD. Sekali Bu, dari kegiatan pra-observasi ini saya sudah membayangkan bahwa itu sudah kegiatannya kayaknya bagus sekali dan anak-anaknya pasti senang ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Semoga besok kegiatan observasi di kelas kita berdua Ibu dapat mengajar dengan berpihak pada murid ya Bu ya. Terima kasih Bu Sufi. Sama-sama. Assalamualaikum.
Ya, gerak, doa mulai. Selesai. Kepada guru, memberi salam. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang sedih? Ya. Ada yang buset gak happy hari ini? Lagi nggak mood bu? Saya tentu ada? Ya. Alhamdulillah senang semua ya? Happy semua ya baik hari ini ya? Berarti kalau senang berarti kita belajar nanti juga akan senang ya. Kita akan belajar IPS pada pagi hari ini. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Aldo, Vicky, Alifa, Alia, Ananda Alfa, Elsa, ya, ada sebagai ya. Kemudian Afif, Emi, Galang, Ivan, Jovan, Ferdina, Alvin, ada keterangannya? Iqbal, Rahma, Andika, Raya, Fadil, Randy, Randy ada ya? Rendra,
Sebutkan contoh negaranya. Tapi negaranya yang wilayahnya Asia Tenggara, karena kita lagi membahas tentang Asia Tenggara. Ya sudah selesai. Bisa baca dulu bukunya ya, sambil menunggu temannya sudah dalam 5 menit lagi. Bapak Ibu sudah? Oke. Setelah itu kita akan bahas bersama ya. Pembuat kelompoknya Andika ya? Sama Kiki. Nah, Kiki sudah? Nah, sudah. Andika? Kurang berapa? Oke, 2 lagi kita masih dulu ya. Kurang 2 menit lagi. Ya, dikasih sama anaknya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ya, tepuk tangan kita semua. Lanjutkan pembahasan diskusi kita tadi. Kira-kira kelompok jelas dong biar semuanya sudah yuk. Iya. Lanjut. Ya, masuk dulu ya, nama negara dan kota. Yang sudah berani maju ke depan membacakan hasil diskusinya, ya, membacakan hasil diskusinya terkait negara-negara ASEAN, ya. Berarti tadi sudah sama semua, ya, sama semua ya. Kita ulang. Yang pertama tadi negara mana? Negara yang sama. Ibu kotanya mana? Ibu kota. Ya, tentang bentuk negara secara geografis. Kira siapa yang jawaban? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dan nama saya Yovan. Kami akan membahas tentang istilah dan bentuk negara secara geografis. Istilah pertama, kompak, Ya, kompak. yaitu bentuk negaranya hampir berbentuk melingkar. Ada negara Kamboja, Brahman, dan berbentuk pulau yang berpisah-pisah seperti Indonesia. Yaitu bentuknya memanjang. Ada negara yang Vietnam. Bentuk lebih kompleks dan beragam. Misalnya Thailand dan Myanmar. Ada yang berbeda aja
Filipina. Dari Filipina. Yang ketiga, elongated. Coba Melvina, yang elongated itu yang seperti apa? Bentuk memanjang. Bentuknya memanjang. Lihat di sini loh, mana saja yang bentuknya memanjang. Ya. Kemudian yang terakhir, protudit. Protudit itu bagaimana Andika? Andika. Yang protudit itu yang kayak mana? Nggak memperhatikan. Ya, yang misalnya yang keempat itu apa penjelasannya? Protudit contoh negaranya. Bentuknya lebih kompleks. Contohnya mana? Yang ada Thailand. Oke, itu pembahasan kita ya tentang mengenal negara-negara Asia, geografi. Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Benar. Sudah yakin paham? Tapi kalau dikasih soal bisa. 50% paham. 100% paham. Oke. Lembar kerjanya boleh dikumpulkan kembali ya. Kumpulkan nanti video ini. Ya, kumpulkan angka tangan. Oke. Ya. Negara wilayah Asia Tenggara itu ya ada berapa negara? Kita semua ya. Ya. Tadi Ibu tadi ada membahas tentang nama negara dan ibu kotanya. Ya. Yang akan datang kita akan membahas tentang karakteristiknya, batas wilayahnya. Nah, ini tadi kan belum ya? Bisa berbatasan dengan mana? Sebelah utara, sebelah selatan, batas timur, barat. Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi di rumah, ya di rumah bisa kalian siapkan materi yang akan dipelajari itu. Jadi karakteristik negara-negara Asia Tenggara. Yang tadi negara-negaranya sudah kalian ketahui ada 10. Jadi 10 itu nanti kita akan kupas tentang negaranya, bentuknya, batas wilayahnya, kondisi alamnya, ya kondisi alamnya seperti apa, kemudian pemerintahannya bagaimana, ya kebudayaan, terus kehidupan sosialnya bagaimana, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi belah, tetap belah, ya, oke, itu ya. Jadi di rumah dipersiapkan. Ada apa lagi? Ya, jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya kita ada pertemuan lagi, ada apa? Hari apa jadwalnya? Hari Kamis. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya kebetulan saat ini saya bersama rekan saya yang kemarin kebetulan sudah saya supervisi pada kegiatan itu. Kita akan melakukan kegiatan lepas tahun itu ya. Ini kegiatan saya Mawati di UTS yang di Lombok. Kebetulan saya ini juga kami oleh Bapak Mahfud Bakri, Bapak Ismail Marzuki,
sekarang itu kan ada kegiatan yang ini merupakan survei ya. Nah, salah satunya ada strategi pembelajaran inisiasi, kemudian implementasi KSE ya, pembelajaran sosial nasional, dan yang ketiga penguasaan kelas. Apakah dari ketiga hal ini sudah dilaksanakan untuk survei itu? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya mungkin yang KSE itu sudah ada di awal ya. Terus dan yang nah ini yang berdiferensiasi ini belum terlihat ya Bu. Jadi dari diferensiasi yang konten, produk atau prosesnya itu belum terlihat ya, karena produknya saya itu kan kemarin cuma yang pakai DT ya, belum ada yang lain-lain gitu. Jadi belum terlihat yang jadi belum yang berdiferensiasi. Kalau pemasaran kelas ini cuma disuruh kemarin itu kendalanya pas pada saat itu yang pas ini ya berkelompok ya. Jadi pada saat menentukan kelompok itu kan anak-anak itu pilih sendiri teman-temannya mau yang teman dekatnya. Jadi kesulitan untuk mengelompokkan anak-anak kemana. Jadi dalam pengelompokannya itu berdasarkan anak itu sendiri ya. Soalnya anak itu sendiri ya kan kita anak itu berdasarkan minat mereka ya. Kita sama-sama belajar di situ ya. Kemudian insentif kendalanya pada saat kemarin itu kita membahas tentang pembelajaran itu tentang Asia ya. Ya, kendala apa yang kemarin itu kita pembelajaran ya. Pada saat berkelompok anak-anak berdiskusi kelompok malah ada yang bahas yang lain-lain bukan materi pelajaran ya. Jadi itu kendalanya, anak-anak belum fokus di materi itu, masih ada yang main-main. Itu yang lain terlihat dari situ ya, dari belakangnya ya. Kemudian kompetensi yang dicapai tadi kan ada 3 ini tadi ya, kompetensi itu. Nah, setelah disurvei pembelajaran kemarin, ketiga kompetensi itu kira-kira mau dipelajari dengan cara dari yang strategi pembelajaran yang diferensiasinya, kemudian penguasaan kelas yang benar-benar. Jadi nanti mungkin dari strategi pembelajaran diferensiasinya itu bisa saya itu yang diferensiasi dari yang konten. Jadi saya itu nanti menyediakan beberapa materi ya Bu. Jadi ada yang melihat tayangan video, kemudian ada bahan bacaan seperti itu. Kemudian terus yang produknya mungkin tidak hanya LKPD saja, tapi bisa itu anak membuat poster, terus membuat peta, gambar peta ASEAN gitu. Jadi untuk konten sama produknya mungkin bisa variasi ya. Saya lihat juga kita pun di banyak itu ya, di lantai itu sudah beberapa anak yang bisa lebih bagus ya. Kemudian itu harapan buku itu setelah ada kegiatan kita aplikasi kemarin di kelas itu harapan dan refleksi ya, harapan saya ya ke depan mungkin bisa rutin ya Bu ya dilaksanakan kegiatan supervisi itu, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya saya, jadi bisa teman-teman yang lain juga bisa di supervisi. Jadi ada masukan-masukan, kemudian bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang pada saat pelaksanaan pembelajaran. Saya kemarin juga ada banyak data dari pengamatan saya dalam kegiatan observasi maturity kemarin pada saat kegiatan observasi itu Maturity sudah menyatakan hasil pembelajaran itu seperti itu ya. Di awal itu sudah membuka di pembelajaran untuk KSD-nya itu terlihat kalau pengamatan saya sudah belajar alasan bagaimana, kemudian sudah main tanggung jawab, kemudian sosial berfungsi kota itu juga tidak ada. Kemudian benar dalam kegiatan berorganisasi kemarin
ngobrol kita pada siang hari ini seperti walaupun kegiatan yang sudah kita lakukan di akhir Juli 2020, tapi kita masih ingat bayangan kita tentang kegiatan pembelajaran yang sangat menarik tentang hasil tadi. Untuk itu, mudah-mudahan kita dapat seperti itu ya. Semoga kita sama-sama bisa melakukan kita dengan pembelajaran yang berbeda pada berikutnya. Terima kasih. Kegiatan pasca observasi kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufi Mawati, saya guru IPS di SMP Negeri 5 Pangkalan Banteng. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh Bu Mariatun. Jadi, pada kegiatan observasi ini ya atau supervisi ini sangat membantu saya dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya bisa mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki lagi terkait kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Kebetulan tadi di kelas 8 ya, jadi saya mengetahui mana yang perlu diperbaiki lagi atau perlu ditingkatkan lagi. Jadi Bu Mariatun itu memberikan masukan-masukan terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi saya mengetahui mana hal yang harus diperbaiki lagi gitu. Kemudian harapan saya ke depan ya, mudah-mudahan atau semoga guru-guru di SMP 5 ini bisa berkolaborasi untuk melaksanakan supervisi akademik. Paling tidak ya 1 semester sekali itu bisa melaksanakan supervisi, karena ini sangat membantu ya. Jadi bisa memberikan masukan-masukan atau saran-saran terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi.